Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sayangi seluruh keluarga besar Master Hufat yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan seluruh teman-teman yang bergabung pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berkumpul lagi dan hari ini kita akan membahas mengenai marah. Siapa di sini yang merasa menjadi orang yang sangat sulit untuk menahan marah? Atau siapa di sini yang pernah menyaksikan di depan mata kita betapa banyak orang-orang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya? Hari ini akan kita bahas, sahabat sekalian, mengenai atasi marahmu, maka bagimu syurga. Siapapun dari kita tentu pasti pernah merasakan marah, kita pernah marah. Dan biasanya kalau kita marah sekali, reaksinya berbeda-beda. Ada yang ketika dia marah, dia bisa bergetar, tremor, itu kalau sudah tingkat marah tertinggi ya, biasanya badannya bergetar. Atau ketika dia marah sekali, maka mukanya memerah. Pernah melihat orang marah yang mukanya merah, matanya melotot, suaranya tinggi, melengking, atau bahkan berteriak, atau mungkin saking marahnya lagi udah nggak bisa lagi berkata-kata. Jadi cara marah orang berbeda-beda. Yang jelas kalau kita membicarakan mengenai marah, maka arti marah adalah bergejolaknya darah dalam hati untuk menolak gangguan atau karena ingin balas dendam pada orang yang menimpakan gangguan tersebut kepada diri kita. Itu definisi marah. Dan hati-hati dengan marah, karena marah adalah kobaran api dari syaitan kepada hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka. Kenapa? Karena ketika kita marah dan tidak mampu menahan marah, betapa banyak hal-hal buruk yang terjadi setelah itu. Kita bukan tidak boleh marah, manusia tentu kita marah, tapi yang diminta adalah menahan marah. Karena kalau tidak tahan amarah, bayangkan kalau teman-teman dalam kondisi marah dan tidak tahan amarah itu, apa yang terjadi? Mungkin kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang penuh cacian, penuh makian, kata-kata yang menyakiti hati seseorang, kata-kata yang keluar tidak adil, perbuatan yang zalim mungkin. Ketika kita marah, kita bisa melakukan apa saja tanpa kita sadari, teman-teman sekalian, yang kalau kita sudah tidak marah lagi, kita menyesal. Kenapa tadi berbuat seperti itu? Baik, kalau teman-teman lihat, ya, dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 ada ciri-ciri orang bertakwa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang bertakwa itu adalah menahan amarah. Dalam surah Ali Imran 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang bertakwa pula adalah orang-orang yang senantiasa bisa menahan amarahnya, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, di sini teman-teman lihat betapa orang bertakwa memiliki ciri, salah satunya adalah dia menahan amarahnya. Kualitas diri kita terlihat pada saat kita marah, sahabat sekalian. Sebentar ya. Ya. Baik. Berikutnya kita lihat macam-macam amarah. Ternyata amarah itu ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Jadi ada kalanya kita boleh marah, disebut dengan marah terpuji. Mari kita bahas satu persatu, macam-macam marah ada dua. Marah yang pertama adalah marah terpuji. Apa itu marah terpuji? Yang boleh kita marah adalah dalam rangka kita membela diri, membela kehormatan, membela harta, membela agama, dan hak-hak umum. Menolong orang-orang yang dizolimi, itu boleh kita marah. Intinya adalah marah yang terpuji itu kalau marahnya karena Allah, marahnya karena sebuah kebenaran, marahnya karena untuk membela agama misalnya. Khususnya marah mengenai hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar. Itu marah yang terpuji. Kita lihat perkataan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, kewajiban atas seorang mukmin yaitu
agar kesenangannya terbatas untuk mencari apa-apa yang dibolehkan oleh Allah baginya. Jadi boleh bersenang-senang, kita boleh melakukan apa saja, asalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Hendaklah mereka meraih kesenangan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dapat pahala. Dan hendaknya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hendaklah kemarahan seorang mukmin itu untuk menolak gangguan dalam agama yang menimpanya atau menimpa orang lain dan untuk menghukum orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah ayat 14 sampai 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantara tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. Jadi maksudnya kita boleh marah kalau ada orang yang dengan sengaja dia melanggar hukum-hukum Allah, kalau sengaja dia bermaksiat di depan Allah, bermaksiat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dia melakukan sebuah kezaliman, nah kita boleh marah untuk membela sebuah kebenaran, teman-teman semua. Coba kita lihat apa perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah Rasul disuruh memilih di antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya selama itu bukan perbuatan dosa. Dan jika itu perbuatan dosa, maka Rasul adalah manusia yang paling jauh daripada dosa. Dan perhatikan kata-katanya, tidaklah beliau membalas hukuman untuk membela dirinya di dalam sesuatu sama sekali. Artinya Rasul nggak marah kalau untuk dirinya sendiri yang disakiti, dirinya sendiri yang dihina, dirinya sendiri yang dijahati, Rasul tidak marah. Kecuali, kata Siti Aisyah, jika perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dilanggar, barulah Rasul marah. Barulah Rasul akan membalas dengan hukuman terhadap perkara itu karena Allah. Jadi Siti Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW beliau tidak marah ketika dirinya sendiri yang disakiti, tapi beliau marah ketika hukum-hukum Allah dilanggar. Maka ini yang disebut sebagai marah yang terpuji. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, beberapa tahun yang lalu ada orang Belanda yang membuat karikatur atau film tentang Nabi Muhammad SAW yang dimana film itu berisi penghinaan-penghinaan yang luar biasa. Maka umat Islam seluruh dunia marah. Bolehkah? Boleh. Karena itu adalah membela agama yang sedang dilukai, yang sedang dicaci maki, diolok-olok oleh orang lain. Boleh marah harus, kalau nggak marah aneh. Katanya cinta kepada Rasulullah SAW, tapi Rasul dicaci maki dia diam saja, aneh ya. Jadi marah seperti itu yang diperbolehkan. Kita lihat contoh-contoh Rasulullah SAW supaya kita lebih paham jenis marah apa yang diperbolehkan. Lihat Rasul tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul pembantunya, tidak pernah. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya. Tidak pernah memukul wanita atau istri, tidak pernah memukul pembantu. Beliau memukul itu pada saat perang, pada saat sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an. Apa maksud dari Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an? Maka teman-teman sekalian, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau berkata, yang dimaksud oleh Siti Aisyah bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an adalah Rasulullah beradab dengan adab-adab Al-Qur'an. Berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Qur'an. Apa-apa saja yang dipuji oleh Al-Qur'an, maka itulah yang Rasulullah sukai. Apa-apa saja yang dilarang, dicela oleh Al-Qur'an, maka itulah yang Rasul tidak sukai. Jadi itu yang dimaksud dengan Rasul itu berakhlak dengan Al-Qur'an. Kalau Rasul melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang dimurkai Allah, maka Rasul marah karenanya. Dan Rasulullah akan berbicara tentang itu. Beliau tidak diam. Jadi itu marah yang diperbolehkan. Teman-teman di sini semuanya belajar Al-Qur'an. Tidak hanya menghafalkan, tapi juga teman-teman baca terjemahannya. Jadi apa-apa yang disebut Ahlul Qur'an itu tidak hanya sekedar hafal Qur'an. Yang disebut Ahlul Qur'an itu, keluarga Qur'an itu adalah apa-apa yang Al-Qur'an benci, maka kita benci. Apa-apa yang Al-Qur'an sukai, firman Allah, perintah Allah, maka kita sukai. Dan Rasulullah marah kalau orang-orang melanggar apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Contoh kemarahannya Rasulullah. Jadi kita boleh marah, boleh. Tapi marah karena perbuatan zalim. Orang lain dalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan orang zalim yang menyakiti orang lain ya.
atau menyakiti agama ini. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW marah. Rasul pernah marah? Pernah. Marahnya seperti apa? Kita lihat contoh-contohnya. Pertama, Rasulullah SAW pernah marah pada saat wanita muslimah diganggu kehormatannya. Tahu kisah ini? Ini kisahnya Bani Koinuko. Ya, jadi pada saat itu Rasul sangat marah. Kenapa? Yang mengakibatkan Rasulullah menyuruh seluruh kaum muslimin untuk mengepung dan mengusir kaum Yahudi Bani Koinuko dari Madinah. Kenapa? Apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang menyebabkan Rasul marah seperti itu? Karena pada saat itu ada seorang Yahudi di Madinah yang mengganggu seorang muslimah. Jadi seorang muslimah ini yang menyebabkan Rasul marah karena seorang muslimah ini diganggu, teman-teman sekalian. Satu orang muslimah saja. Jadi satu orang muslimah ini diganggu dengan seorang Yahudi di Madinah. Diganggunya dengan cara apa? Ujung roknya itu, ujung pakaiannya, ujung bawah pakaiannya itu diikatkan pada sebuah kayu sehingga kalau dia berjalan dia terbuka kainnya itu sehingga terlihatlah auratnya. Kalau wanita itu bergerak maka auratnya terbuka seperti itu ya. Dan tentu saja wanita tersebut, muslimah tersebut berteriak minta tolong karena merasa auratnya terbuka. Maka apa yang terjadi pada saat itu, ada seorang pemuda muslim yang mendengar teriakan wanita ini minta tolong, sehingga seorang muslim ini membela kehormatan saudaranya, membela kehormatan saudara muslimnya ini. Apa yang terjadi, seorang pemuda muslim ini pun akhirnya berusaha untuk melindungi, mengakibatkan orang Yahudi yang mengganggu tadi terbunuh. Itu cerita singkatnya. Mengetahui rekan Yahudinya terbunuh, maka orang-orang Yahudi pada saat itu menyerbu laki-laki muslim itu, sampai laki-laki muslim itu juga meninggal juga. Dan peristiwa ini terdengar pada telinga Rasulullah SAW, maka peristiwa ini disebut-sebut sebagai peristiwa penghinaan bagi seorang muslimah, hingga kemudian memantik kemarahan dari seorang pemuda muslim, karena rasa ingin melindungi agamanya, melindungi saudaranya. Maka inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW bersama seluruh sahabatnya mengepung Bani Koinuko sehingga mereka terusir dari kota Madinah. Ini marahnya Rasul akibat diganggunya kehormatan dari seorang muslimah. Boleh marah pada saat-saat seperti ini. Berikutnya Rasulullah SAW juga pernah marah, sahabat sekalian. Ketika apa? Ketika kehormatan agamanya diganggu. Contohnya apa? Pada saat itu Rasulullah SAW mengirim utusan ke beberapa pemimpin negara, mengirim surat ya untuk berdakwah kepada mereka supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu utusan yang dikirim adalah utusan yang dikirim ke Persia untuk bertemu dengan raja di Persia. Utusan itu membawa surat dari Rasulullah SAW dan surat itu ya Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya ya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya, lazimnya, setiap utusan dari negara lain itu biasanya akan diperlakukan secara terhormat. Tapi Raja Persia ini menghinakan utusan dari Rasulullah SAW itu dan merobek surat dari Rasulullah SAW. Maka agama ini terhina, agama ini dihinakan oleh orang lain. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkanlah negara itu dan cerai beraikanlah kekuasaannya. Ini bukan karena Rasulullah yang dihina, tapi agama yang dihina. Maka Rasulullah SAW marah. Tapi ingat bagaimana pada saat peristiwa Taif. Teman-teman ingat peristiwa Taif? Rasulullah ketika dakwah di kota Mekah 13 tahun kan, ketika istrinya meninggal, Siti Khadijah meninggal, pamannya meninggal, Abu Talib meninggal, Rasulullah mengalami tahun kesedihan. Lalu Rasul itu dakwah ke negeri Taif karena merasa di Mekah ini sudah tidak kondusif, sudah tidak bisa lagi dakwah. Pergi ke Taif selama 10 hari 10 malam. Rasul dilempari batu, dilempari kotoran sampai berdarah. Rasul, apakah Rasul berdoa, ya Allah hancurkanlah negeri Taif? Tidak kan? Yang Rasul lakukan ketika malaikat mengatakan angkat tanganmu ya Rasul dan berdoa saja semoga Allah menghancurkan mereka. Rasul tidak mendoakan agar orang-orang Taif itu hancur. Yang Rasul doakan adalah agar kelak ada anak keturunan Taif yang kemudian memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian, Nabi tidak mengizinkan, tidak mau berdoa kepada Allah agar menghancurkan Taif karena pada saat itu Nabi yang dilukai. Jadi Nabi tidak marah ketika Nabi dilukai, tapi Nabi marah ketika agama yang dihina, yang diolok-olok. Makanya Nabi mengangkat tangan pada saat Raja Persia pada saat itu
menghinakan utusannya Nabi dan juga merobek suratnya Nabi Muhammad SAW karena agama. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa di satu sisi Rasul memaafkan, di satu sisi Rasul marah? Kenapa? Jawabannya ada pada sebuah hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disebutkan di hadis tersebut? Tidaklah Rasulullah membalas sesuatu yang ditujukan kepada dirinya kecuali ketika kehormatan agama Allah dilanggar, maka beliau pun marah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kisah lain teman-teman sekalian, Rasul juga pernah marah juga. Lagi-lagi ini karena agama teman-teman sekalian. Karena untuk dirinya sendiri Rasul tidak marah. Kalau udah agama yang dilukai maka Rasul marah. Kisah lain bahwa marah itu bisa, boleh untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji. Karena kalau tidak marah maka akan semakin diolok-olok agama ini. Atau kalau tidak marah kemungkaran akan semakin merajalela. Maka harus marah sesuai dengan adab-adabnya. Apa kata Rasulullah SAW pada saat Rasulullah mendengar perkataan dari Usamah bin Zaid pada saat perang selesai? Rasulullah mendengar laporan bahwa Usamah bin Zaid ini membunuh seseorang yang sudah menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Maka pada saat itu Rasulullah bertanya kepada Usamah bin Zaid, apakah engkau membunuhnya, wahai Usamah bin Zaid, setelah dia mengucapkan tidak Tuhan selain Allah, setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nabi Muhammad marah, teman-teman sekalian. Orang tersebut sudah beriman. Kenapa Usamah bin Zaid walaupun dalam perang membunuhnya? Padahal orang itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Usamah bin Zaid menjawab bahwa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia takut pada pedangku. Maka Rasul marah. Apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga engkau tahu dia berdusta atau dia jujur? Seperti itu. Ya, jadi di sini Rasulullah SAW sedang menunjukkan kepada kita semua marah ketika agama Allah dihina, agama Allah diolok-olok, semata-mata untuk menegakkan sebuah kebaikan. Begitu pula Rasulullah pernah marah, teman-teman sekalian, pada saat ada sahabat yang merayu untuk tidak menghukum seorang wanita yang mencuri. Jadi ada seorang wanita yang mencuri, kita tahu di zamannya Rasul ya, dan negara-negara Islam yang menjalankan syariat Islam, hukuman orang yang mencuri adalah dipotong tangannya. Jadi ada seorang sahabat merayu, jangan dipotong tangannya itu ya Rasul, dia tuh wanita yang wanita dari kalangan bangsawan, jangan dihukum seperti itu. Rasul marah. Apa kata Rasul? Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Apakah layak aku memberikan pertolongan terhadap tindakan yang melanggar hukuman Allah Subhanahu wa taala? Begitu teman-teman sekalian. Begitu pula Rasul juga marah ketika melihat ada seorang laki-laki yang memakai cincin emas. Kita tahu laki-laki tidak boleh memakai emas ya teman-teman sekalian. Kemudian ketika Rasul melihat itu, Rasul marah, Rasul cabut cincin laki-laki itu dan Rasul melemparkannya ke tanah. Dan kemudian apa kata Rasul? Salah seorang di antara kalian telah sengaja menceburkan diri ke jilatan api dengan menggunakan cincin emas di tangannya. Jadi di sini kita lihat teman-teman sekalian, Rasulullah marah tidak hanya saat perintah Allah dilanggar, tapi Nabi juga marah bila umatnya lalai dalam melakukan kebaikan. Ya, salah satunya Rasul juga marah ketika ada orang yang sangat lambat sekali dalam melaksanakan sodakoh yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi marahnya Nabi itu hanya terlihat dari raut wajahnya saja, teman-teman sekalian ya. Bukan teriakan melengking dan sebagainya, tapi ini juga mengajar pada kita adab-adab ketika kita marah. Kita tahu bahwa marah itu boleh dengan alasan-alasan yang tadi, sehingga ini menjadi tantangan bagi kita sahabat-sahabat sekalian bahwa berarti kalau untuk urusan diri pribadi nih, yang misalnya sekiranya masih kita bisa redam, maka kita masih bisa untuk mengelola amarah itu. Tapi tidak ada kata tidak ada kata untuk menahan amarah, meredam amarah kalau seandainya atau tidak marah sama sekali. Tidak ada kata untuk tidak marah sama sekali pada saat agama kita atau nabi kita atau Rob kita ini dihina-hina ya oleh yang lain. Tadi kita sudah bahas tentang marah yang terpuji, marah yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kita bahas mengenai marah yang tercela. Marah yang tercela ini apa? Ini yang sering kita marah justru di sini nih. Marah yang tercela apa sahabat sekalian? Marah yang tercela adalah ketika seseorang marah karena perkara-perkara dunia. Perkara-perkara dunia itu yang membuat kita sering marah, ya. Padahal hati-hati
kemarahan yang membabi buta, kadang kita ini reaktif, baru dengar tentang sesuatu panas, langsung reaktif, langsung bereaksi, sehingga kita nggak kontrol apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Marah itu boleh. Yang kita inginkan adalah menahan marah. Ya, kenapa? Karena kalau tidak tahan amarah kita, maka akan terjadi caci maki, menghina, berkata-kata keji, kata-kata kotor, kata-kata haram, memukul, menendang, membunuh, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Itu disebabkan karena marah yang tidak terkendali. Ya, kita diminta untuk mengendalikan diri, menahan amarah, agar emosi itu tidak terlampiaskan secara membabi buta. Begitulah teman-teman sekalian ya, tadi dalam surah Ali Imran, masalahnya Ali Imran 133 sampai 134 tadi ya. Fasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Gitu kan, tadi kan Umar itu sudah jelaskan lagi berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dan seterusnya ya. Di situ disebutkan bahwa orang-orang bertakwa, salah satu cirinya adalah selain berinfak adalah dia senantiasa menahan amarahnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berikutnya teman-teman sekalian, teman-teman lihat dalam surah Asy-Syura ayat ke-36 sampai 37, di situ ada kalimat maka apabila mereka marah mereka akan memberi maaf. Ternyata setelah marah pasangan berikutnya adalah memberi maaf. Kita akan bahas ini berikutnya di ending nanti. Begitulah teman-teman sekalian ya, ada banyak sekali yang disampaikan di dalam ayat-ayat Quran maupun hadis dari Rasulullah SAW. Bagaimana tadi sudah dipuji-puji oleh Allah dari ayat-ayat ya, bahwa ciri orang bertakwa adalah dia menahan amarah. Kemudian kita lihat bagaimana hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang menahan marah. Bukan tidak boleh marah, menahan marah. Menahan marah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu, niscaya pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Sehingga Allah akan memberikan dia hak untuk memilih di antara bidadari surga yang dia ingini. Atau apa-apa yang dia ingini. Kita bisa marah, tapi kita tahan. Maka Allah memanggil kita nanti di hadapan seluruh makhluk dan kita boleh memilih apa saja di surga Allah nanti. Begitulah Rasulullah SAW ingatkan, orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang pandai mengendalikan diri ketika dia marah. Makanya kualitas diri kita terlihat pada saat kita marah. Apalagi kalau marahnya di sosial media atau marahnya di tempat umum, kita minta perlindungan kepada Allah untuk mampu mengendalikan marah. Karena itu disebut sebagai orang yang kuat, bukan orang yang jago perang, jago berantem. Orang yang kuat itu jago nahan amarah, sahabat sekalian. Kemudian Rasulullah SAW ingatkan lagi, ada dua orang yang saling mencaci di hadapan Rasulullah SAW. Lagi marah, jadi keluar kata-katanya, mohon maaf. Lagi marah, jadi keluar kata-katanya tidak terkontrol. Kemudian wajah keduanya memerah. Lalu Nabi ingatkan, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat. Apabila kalian mengucapkannya, maka amarah itu akan hilang dari hati kalian. Apa kata Rasul? Maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi kalau lagi marah maka diminta untuk ta'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada orang yang tanya sama Nabi, Nabi kasih dong nasihat. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Lagi dong nasihat lagi yang lain, la taghdab, jangan marah. Lagi Nabi nasihat yang lain, la taghdab, jangan marah. Jadi Rasul mengingatkan la taghdab, walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Artinya tahan amarahmu, maka bagimu surga. Begitu pula ketika Umar radhiyallahu anhu beliau berkhutbah, beliau berkata dalam khutbahnya, orang yang beruntung di antara kalian adalah orang yang terjaga dari ketamakan, terjaga dari hawa nafsu, dan terjaga dari amarah. Kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang tidak marah. Tidak marah karena dirinya sendiri yang dicela. Marahnya karena lagi-lagi agama yang dicela. Kita lihat dalam sebuah riwayat dikisahkan Ali bin Abi Thalib pada saat itu dalam keadaan perang dan hendak menggal kepala musuh dalam keadaan perang ya, dalam keadaan perang.
Kemudian ketika hendak tombak itu menuju ke lehernya si musuh, tiba-tiba musuh itu meludah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib menarik tombaknya, tidak jadi untuk membunuh orang tersebut. Kenapa? Kenapa Ali? Kenapa engkau tidak jadi memenggal kepalaku, kata orang tersebut. Padahal orang tersebut sudah sedikit lagi sudah terbunuh. Tapi ketika itu dia meludah kepada Ali, ke wajahnya Ali. Ali nggak jadi membunuhnya. Kenapa Ali? Kemudian Ali menjawab, ketika aku menjatuhkanmu barusan, aku ingin membunuhmu karena perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika engkau meludahiku, maka niat membunuhmu itu berubah karena aku marah kepadamu karena diriku yang diludahi. Maka Ali bin Abi Thalib menarik tombaknya supaya tidak membunuh, tidak marah hanya karena dirinya yang disakiti, tapi marah seharusnya karena agama yang disakiti. Seperti itu. Itu kisah dari Ali bin Abi Thalib. Maka teman-teman sekalian, tadi kita sudah bahas bahwa marah itu ada dua, ada marah yang terpuji dan marah yang tercela. Jadi marah itu bukan berarti nggak boleh marah sama sekali, enggak. Marah itu boleh untuk kita mempertahankan kehormatan diri, mempertahankan harta, mempertahankan nilai-nilai prinsip, mempertahankan kebaikan untuk agama ini boleh. Tapi kalau untuk diri sendiri maka sebaiknya tahan amarah itu. Kalau kita lihat lagi pembagian Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, beliau berkata memang ada tiga, hampir sama tadi ya, ada tiga. Pertama, marah yang wajar, marah yang boleh, yaitu marah untuk membela diri, membela agama, membela kehormatan, membela harta, membela hak-hak yang umum, membela orang-orang yang dizolimi, itu boleh. Kemudian marah yang tingkatan marah yang kedua, ada orang yang marah sama sekali. Kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang nggak marah sama sekali, ini tingkatan melalaikan. Ada orang yang nggak marah sama sekali. Kenapa? Ini bahaya. Justru tidak boleh kita nggak punya marah sama sekali. Karena kondisi ini sangat terhina secara akal maupun agama. Kenapa? Karena barang siapa yang tidak marah demi dirinya, agama, kehormatan harta, atau kemaslahatan umum, maka dia adalah pengecut. Dia tidak berjalan di atas ketetapan-ketetapan Allah terhadap makhluknya. Ya, maksudnya adalah dia tidak mau marah, dia diam saja, dia masa bodoh saja. Maka apa yang terjadi? Akan terjadi kekacauan. Ada kejahatan, dia tidak marah, ada tidak bereaksi. Ada kezaliman, dia tidak bereaksi. Dia biarkan kekacauan di mana-mana. Ini tingkatan yang lalai, kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, marah tuh ada yang berlebih-lebihan. Ini menurut pembagiannya Imam Al-Ghazali, yaitu marah yang melampaui batas kewajaran, akal dan juga agama ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya yang ingin kita bahas adalah kalau begitu, setelah kita tahu marah yang boleh seperti ini, marah yang tidak boleh seperti ini, contoh-contoh Rasul marah seperti ini, Rasul tidak marah seperti ini, maka kita akan membahas mengenai 5 kiat dalam meredam marah. Supaya kita nggak marah, apa yang harus kita lakukan? 5 kiat dalam meredam marah. Pertama, tadi sudah dibahas, membaca ta'awudz. Dalam kondisi marah, bergetar, panas diri kita, maka kita baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Kita minta perlindungan dari Allah. Karena kita dikuasai syaitan. Dalam kondisi marah kita dikuasai syaitan, teman-teman sekalian. Maka kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Teman-teman lihat surah Al-A'raf ayat ke-200. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-200 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Ada juga dalam hadis surat Bukhari ya, dijelaskan tadi bahwa di depan Rasul ada orang yang bertengkar, maka Rasul bersabda, sesungguhnya aku tahu ada satu perkataan yang sekiranya engkau baca, maka akan hilang rasa marahmu, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kedua, supaya engkau mampu menahan marah, yang harus adalah diam. Diam teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau kita marah, yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Kalau yang kita marah, yang keluar bisa kata-kata kufur. Kalau kita marah, yang keluar bisa kalimat mencaci maki, bisa kalimat-kalimat laknat, bisa kalimat-kalimat yang misalnya suami istri lagi marah, tiba-tiba keluarkan kalimat cerai dan sebagainya. Apapun tidak terkontrol. Dan ketika orang marah bisa melempar benda apapun misalnya. Maka ketika kita marah, Rasul ingatkan diam. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Diam pada saat itu supaya tenang. Nanti ngobrol pada saat udah tenang maksudnya.
Ya, jadi diam, bukan diam terus-terusan, nggak dibahas lagi masalahnya, bukan, tapi diam pada saat itu supaya tidak semakin besar kemarahan itu. Nah, barulah berbicara ketika sudah lebih stabil, maka bisa untuk berbicara. Ketiga, kata Rasul, kalau kita marah, maka yang harus dilakukan adalah dalam hadis riwayat Abu Daud, bila salah seorang di antara kalian marah saat berdiri, maka duduk. Jika marahnya telah hilang saat duduk, maka ketika masih marah berdiri maka duduk, ketika duduk masih marah maka berbaring. Ya, begitu kata Rasulullah. Bila salah seorang di antara kalian marah maka saat berdiri maka duduk, marahnya telah hilang. Alhamdulillah. Namun jika masih dalam keadaan marah maka berbaringlah. Kenapa? Karena kalau kita berdiri kekuatan kita jadi lebih banyak. Kalau kita duduk kekuatan kita sedang. Kalau kita berbaring maka kekuatan kita tidak sebaik ketika berdiri. Berdiri kita bisa melakukan apapun kan. Jadi maksudnya adalah supaya kita kontrol perbuatan dan perkataan-perkataan kita. Yang keempat, ketika kita marah teman-teman sekalian, yang diharuskan untuk dilakukan adalah mengambil air wudhu. Teman-teman marah, tahan nih lisan ditutup betul-betul. Kemudian teman-teman pergi sebentar untuk ambil air wudhu. Dari hadis riwayat Abu Daud disebutkan, sesungguhnya amarah itu dari syaitan, dan syaitan atau setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Bila salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudhu. Jadi nanti di sini antar teman tidak lagi marah berlebih-lebihan, tapi sudah mengikuti poin-poin ini. Kelima, apa kata Rasul? Ketika marah, maka apa yang harus dilakukan adalah ingat janjinya Rasulullah SAW dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, tadi sudah kita bahas ya dari hadis riwayat Abu Daud, barang siapa menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, Allah akan memanggil dia di hadapan para makhluk pada hari kiamat dan dipersilahkan untuk yang memilih apapun yang dia suka di dalam syurga tersebut, memilih bidadari atau apapun yang dia suka di dalam syurga tersebut. Ya, begitu teman-teman sekalian ya, la taqtaqulakal jannah. Jadi kesimpulannya apa dalam pembahasan kita pada hari ini? Lihat seorang mukmin yang terbiasa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi marah itu hawa nafsu yang tidak terkendali sebetulnya. Ya, makanya kalau orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mengendalikan hawa nafsunya, termasuk nafsu amarah. Seorang mukmin yang terbiasa mengendalikan hawa nafsunya, maka dalam semua keadaan dia akan selalu dapat berkata, berperilaku dengan benar. Karena ucapan dan perbuatannya tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Jadi ini yang disebut sebagai sikap adil. Sikap adil ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum atau terhadap seseorang mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena itu lebih dekat pada takwa. Kalau kita marah, kita berlaku nggak adil, teman-teman sekalian. Kita marah pada satu perkara, contoh keseharian, kita marah pada satu perkara, yang lama-lama bisa diungkit-ungkit lagi tuh, perbuatan nggak adil. Dia perbuatan salahnya di satu hal, kita bisa melakukan tindakan yang melampaui batas karena kemarahan kita, maka itu perbuatan yang tidak adil. Kata Allah, jangan sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, terhadap satu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Teman-teman lihat, dan terakhir sekali dalam pembahasan kali ini, menahan marah itu harus diiringi dengan memberi maaf. Minta pada Allah untuk membuat hati ini lebih tenang dan mudah memberikan maaf. Dalam Asy-Syura ayat 37 tadi sudah disebutkan, apabila mereka marah, mereka segera memberi maaf. Atau tadi dalam surah Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi satu paket. Menahan marah dan berusaha untuk memaafkan, itu satu paket teman-teman sekalian. Nabi memerintahkan orang yang sedang marah untuk melakukan berbagai sebab yang dapat menahan dan meredakan amarahnya. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Dan Rasul memuji orang-orang yang dapat mengendalikan dan menahan amarahnya.